Kalian tahu kan Thanos? Yang merupakan bos villain terakhir yang dilawan tim Avenger ketika di film Avenger Infinity War dan Endgame. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ras yang merupakan nenek moyang dari ras makhluk planet Titan yang merupakan planet tempat kelahiran dari Thanos. Kalau begitu, langsung aja simak pembahasan yang berikut ini. Jutaan tahun yang lalu, salah satu dari makhluk celestial pernah mengunjungi bumi untuk melakukan eksperimen genetik pada spesies awal manusia. Pada eksperimen tersebut, makhluk celestial tadi berhasil menciptakan dua spesies yang baru, yaitu Eternals yang merupakan spesies super yang memiliki gen yang sempurna, dan satu spesies lagi yang bernama Deviants yang juga merupakan spesies super, namun dengan kelainan genetik serta memiliki wujud yang mengerikan. Eternals diketahui memiliki ciri fisik yang sama seperti manusia modern, namun tentu saja memiliki kekuatan fisik yang jauh di atasnya. Selain itu, makhluk Eternals juga diketahui bisa hidup untuk waktu yang lama. Walaupun memiliki banyak sekali keunggulan dari spesies pupunya yaitu manusia, nyatanya makhluk Eternals memiliki tingkat kelahiran yang jauh lebih rendah dari manusia. Ini yang menyebabkan spesies Eternal jarang terlihat atau bahkan diketahui oleh manusia. Untuk mengatasi hal ini, biasanya para makhluk Eternals akan melakukan kawin silang dengan manusia. Walaupun kebanyakan hasil dari perkawinan silang ini hanya menghasilkan manusia biasa, namun terkadang juga hasilnya merupakan makhluk Eternals lainnya. Seperti kasus Joey Athena yang merupakan putra dari Thena yang melakukan kawin silang dengan manusia normal. Diketahui bahwa Joey dapat hidup dalam waktu yang lama seperti Thena dan para makhluk Eternals lainnya. Walaupun terlahir di bumi, nyatanya para makhluk Eternals ini juga mendiami beberapa planet lainnya di luar angkasa sana. Hal ini akibat dari perang saudara yang terjadi terhadap spesies ini pada zaman dahulu kala. Perang saudara tersebut terjadi akibat perbedaan pendapat antara dua faksi dari makhluk Eternals. Satu faksi yang dipimpin oleh Uranus merasa bahwa makhluk Eternals harus mulai menaklukkan ras lainnya agar kekuasaan dari kerajaan Eternals bisa meluas. Sedangkan satu faksi lainnya yang dipimpin oleh saudara laki-laki Uranus yaitu Kronos tidak setuju dengan usulan tersebut. Mereka merasa bahwa penting halnya untuk tetap menjaga perdamaian dengan makhluk ras lainnya. Perang pun tak terelakkan. Kedua faksi tersebut saling membunuh satu sama lainnya. Hingga pihak dari faksi Kronos berhasil mengusir pihak dari faksi Uranus keluar dari bumi. Kalah dalam perang serta harus diusir keluar dari planet kelahirannya, faksi Uranus pun memutuskan untuk pergi menuju planet Uranus guna untuk membangun kembali koloni dan menyusun kembali kekuatan agar dapat merebut kembali planet yang merupakan kampung halaman mereka. Setelah bertahun-tahun terlewati, akhirnya pihak faksi Uranus merasa bahwa kekuatan mereka telah sempurna untuk menyerbu kembali kerajaan Eternals yang berada di bumi. Dengan menaiki kapal perang canggih yang mereka buat, pihak faksi Uranus pun terbang dari planet Uranus untuk menuju ke planet bumi. Namun sayangnya, di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan kapal perang para makhluk dari spesies Kree. Mereka pun diserang serta dipaksa mundur oleh pasukan Kree. Beberapa dari mereka berhasil ditangkap dan dijadikan tawanan perang oleh makhluk Kree. Sedangkan sebagian lainnya terpaksa mundur dan mendaratkan diri di bulan planetnya Saturnus, yaitu Titan. Di Titan, faksi Uranus yang selamat dari serangan Kree kembali membangun koloni mereka, berharap bahwa mereka dapat memulihkan kembali kekuatan akibat kekalahan mereka dari perang melawan makhluk Kree. Sedangkan nasib dari makhluk Eternals yang berhasil ditangkap oleh makhluk Kree sangatlah menyedihkan. Mereka dijadikan bahan percobaan oleh makhluk Kree untuk menciptakan spesies baru dengan cara menggabungkan DNA mereka dengan DNA manusia modern. Dan dari hasil percobaan tersebut, pihak Kree berhasil menciptakan spesies baru yang berjuluk Inhuman.
Beralih ke kisah bangsa Eternals yang hidup di bumi, di sana mereka juga hidup dengan banyak masalah. Salah satunya adalah kematian pemimpin mereka yaitu Kronos, yang mati akibat eksperimen yang ia lakukan bersama beberapa ilmuwan bangsa Eternals terhadap energi kosmos yang menyebabkan pelepasan energi tersebut ke seluruh kota Eternals hingga mengaktifkan latent gen atau mutan gen pada seluruh penduduk kerajaan Eternals. Hal tersebut menyebabkan penduduk bangsa Eternals mendapatkan kekuatan kosmik yang setara dengan dewa. Setelah kejadian itu, para masyarakat bangsa Eternals memutuskan untuk mengangkat Zuras, yang merupakan salah satu anak dari Kronos untuk memimpin kerajaan Eternals sebagai Prime Eternal. Sedangkan Alars, yang merupakan adik dari Zuras, memutuskan untuk pindah ke Titan, guna untuk menyambung kembali tali persaudaraan bangsa Eternals bumi dan bangsa Eternals yang berada di luar bumi. Namun, setelah sampai di Titan, Alars malah menemukan fakta bahwa sebagian bangsa Eternals yang berada di sana telah musnah akibat perang yang disebabkan oleh Dragon of the Moon. Hanya satu kelompok saja yang selamat dan berhasil menyegel Dragon of the Moon. Mereka akhirnya menceritakan semua kejadian yang mereka alami kepada Alars. Alars yang merasa prihatin dengan bangsa Eternal yang berada di Titan, akhirnya memutuskan untuk menolong mereka membangun kembali koloni di planet tersebut menggunakan kekuatan kosmiknya. Di sanalah Alars bertemu dengan jodohnya, yaitu Suisan, yang merupakan bangsa Eternals dari kelompok yang selamat tadi. Mereka berdua pun akhirnya menikah dan melahirkan ras Eternals baru, yaitu Titanian Eternals. Hal ini terjadi akibat penyatuan gen dari Alars yang merupakan Eternals murni yang sudah aktif gen mutannya, serta Suisan yang merupakan Eternals biasa. Walaupun tak sekuat Alars ataupun Eternals murni yang berada di bumi, namun, keturunan Alars yang berada di Titan merupakan ras Eternals yang jauh lebih kuat dari ras Eternals sebelumnya yang mendiami Titan. Dan dari keturunan Alars inilah, kelak Thanos beserta bangsanya dilahirkan. Sementara itu, Zuras yang merupakan pemimpin baru dari bangsa Eternals bumi berhasil membangun 3 kota baru, yaitu Olympia yang berada di pegunungan Yunani, kemudian kota kedua yang bernama Polaria yang terletak di Siberia, dan terakhir kota Oceana yang terletak di Pasifik. Salah satu dari ketiga kota tersebut, yaitu Olympia, ternyata selain terletak di pegunungan Yunani, kota tersebut juga berada tak jauh dari portal utama antara dimensi bumi dan dimensi bangsa Olympian. Hal ini tentu saja membuat bingung penduduk Yunani kuno yang terkadang salah menganggap bahwa bangsa Eternals sebagai dewa mereka. Namun, pada akhirnya pihak dari bangsa Eternals dan pihak dari bangsa Olympian memutuskan untuk bekerja sama dalam mengatasi hal ini. Kedua bangsa ini memutuskan bahwa jika masyarakat dari bangsa Eternals ingin keluar dari wilayah mereka, maka mereka harus menyamar menjadi bangsa Olympian agar tidak lagi menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat Yunani. Mendengar bahwa ciptaannya di planet bumi telah berkembang dengan begitu pesat, makhluk celestial yang menciptakan ras Eternal pun memutuskan untuk kembali ke bumi, guna untuk melihat langsung kehidupan dari ras Eternals. Namun, ketika Celestial baru sampai di bumi, ia diserang oleh ras Deviant, yang juga merupakan ras ciptaannya. Pertarungan tersebut terjadi dengan begitu sengit, hingga mengakibatkan tenggelamnya 2 kerajaan besar, yaitu Atlantis dan Mu, serta kerusakan berbagai wilayah di bumi. Melihat hal tersebut, ras Eternal pun segera bergerak untuk membantu Celestial, serta menyelamatkan umat manusia yang menjadi korban selama peperangan tersebut. Entah sudah berapa lama, namun akhirnya perang tersebut berakhir, dan tentu saja hasil kemenangan berada di pihak Celestial dan Eternals. Celestial yang merasa bahwa ras Eternals mempunyai jiwa yang begitu baik, akhirnya memutuskan untuk memberikan mereka sebuah artefak langka yang memiliki kekuatan yang begitu besar. Artefak tersebut kemudian dipegang oleh Valkyne untuk disimpan dan diamankan dari ancaman dunia luar. Melihat keadaan bumi sudah kembali aman, Celestial pun pergi dengan meninggalkan pesan bahwa dia akan kembali 1000 tahun ke depan untuk memeriksa lagi ras Eternals apakah ras tersebut masih layak dibiarkan hidup di semesta ini. Waktu pun berlalu dengan cepat, hingga waktunya Celestial untuk kembali ke bumi sudah tiba. Kedatangan Celestial ke bumi kali ini lagi-lagi disambut dengan suasana perang, yang diakibatkan oleh peperangan yang terjadi antara
Eternals, dan Deviant. Peperangan tersebut terjadi atas dasar rencana ras Deviant yang akan hendak menyerang ras manusia untuk menguasai seluruh wilayah bumi. Tak ingin rencana dari ras Deviant berhasil, ras Eternals pun memutuskan untuk melindungi ras manusia dengan berperang melawan ras Deviant. Walaupun mereka tahu dengan melindungi manusia, mereka secara tak langsung mengungkapkan jati diri mereka yang selama ini telah mereka rahasiakan. Celestial yang tak senang dengan perbuatan Eternals yang mengungkapkan jati diri mereka ke manusia, memutuskan untuk memusnahkan seluruh ras Eternals dari semesta ini. Namun, usaha Celestial gagal karena saat ingin menghancurkan ras Eternal, mereka, yaitu ras Eternals, mendapat bantuan dari dewa Asgard seperti Odin, Thor, dan lain-lainnya. Selain itu, mereka juga mendapat bantuan dari dewa Olympian yang merupakan sekutu mereka di bumi. Peperangan tiga ras dewa melawan Celestial tadi berlangsung dengan cukup lama. Lebih dari ribuan pasukan dari ketiga ras dewa tersebut pun mati karena menjadi korban selama peperangan tersebut. Hingga akhirnya, ketiga ras dewa tersebut pun kalah dan harus mengakui kehebatan dari Celestial. Setelah meraih kemenangannya dalam perang melawan tiga ras dewa tadi, Celestial memutuskan untuk membubarkan tiga ras dewa tersebut dan memulangkan mereka kembali ke wilayah asal mereka. Melihat keteguhan bangsa Eternals untuk mempertahankan ideologi mereka tentang menolong sesama makhluk hidup, membuat Celestial membatalkan niatnya untuk memusnahkan Eternals dan memilih untuk meninggalkan ras tersebut hidup dalam keyakinannya. Peperangan besar tersebut membuat ketiga ras dewa tadi kehilangan banyak prajurit terbaik mereka. Contohnya ras Eternals. Selain kehilangan banyak pasukan, mereka juga kehilangan prajurit terbaik sekaligus pemimpin mereka yang bernama Zuras. Ketika sebelum menemui ajalnya, Zuras sempat berpesan kepada putrinya yang bernama Tena agar Tena dapat membawa bangsa Eternals untuk menjelajahi alam semesta ini guna untuk memperbanyak sekutu serta mempererat hubungan mereka dengan bangsa Eternals lain di luar sana. Sejak saat itu, sebagian penduduk dari kerajaan Eternals memutuskan untuk menuruti permintaan terakhir dari pemimpin mereka dan memulai perjalanan mereka untuk menjelajahi alam semesta ini. Sedangkan sebagian lagi dari mereka memutuskan untuk tetap berada di bumi guna untuk membantu para pahlawan bumi termasuk Avengers dalam melindungi bumi ini. Jadi, itulah tadi kisah perjalanan ras Eternals dari awal kemunculannya hingga menetap dan melindungi bumi. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe aja. Sampai jumpa.